anak-anak kelas 3 yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring yang Ustadz berikan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa LHS Olsma. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan masuk ke subtema 3 dengan judul perubahan wujud benda. Hari ini kita akan masuk pada pembelajaran 1 dengan muatan bahasa Indonesia dengan materi perubahan wujud benda pada kehidupan sehari-hari. Tujuan kita mempelajari materi tersebut adalah agar anak-anak semua dapat mengetahui berbagai perubahan wujud benda di sekitar kita. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar mengenai sifat benda. Kali ini, kamu akan belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda terbagi dua, yaitu perubahan wujud yang dapat merubah bentuk dan ukuran, serta perubahan wujud yang menghasilkan benda baru. Pada perubahan wujud benda yang dapat merubah bentuk benda dan ukurannya, biasanya disebut dengan perubahan fisika. Contohnya adalah, pernahkah kamu melihat ibumu memasak sup di dapur? Kenapa setiap ibu membuka tutup panci, keluar asapnya? Asap dari tutup panci tersebut berasal dari air yang dipanaskan. Air yang dipanaskan akan berubah menjadi uap air. Setelah didinginkan beberapa saat, uap air tersebut berubah menjadi air yang menempel pada tutup panci. Air yang berubah menjadi uap dan kembali lagi menjadi air hanya berubah bentuknya saja. Contoh lainnya adalah, jika sebuah kayu dipatahkan menjadi lebih kecil, perubahan pada kayu hanya merubah ukurannya saja. Contoh berikutnya yaitu, lilin yang dipanaskan akan meleleh. Kemudian contoh berikutnya, es krim yang diletakkan di meja atau di luar ruangan lama-kelamaan akan mencair karena suhu di luar freezer lebih tinggi dibandingkan suhu di dalam freezer atau lemari pembeku. Sebaliknya, jika es krim dimasukkan ke dalam freezer kembali, yang tadinya sudah mencair akan menjadi beku kembali. Masih banyak lagi contoh yang lainnya. Kemudian, yang kedua, perubahan wujud yang menghasilkan benda baru. Biasanya disebut dengan perubahan kimia. Pernahkah anak-anak melihat kertas yang terbakar? Lalu, apa yang terjadi jika kertas kita bakar? Kertas itu akan berubah menjadi abu. Hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan benda baru, yaitu abu. Kertas dan abu memiliki sifat yang berbeda, sehingga abu dapat dikatakan hasil atau produk dari proses sebuah pembakaran.
Contoh lainnya adalah besi yang berkarat. Karat yang dihasilkan dari perubahan pada besi memiliki bentuk yang berbeda dengan besi. Contoh lainnya adalah kedelai yang diolah menjadi tempe dan tahu. Hasil olahan kedelai memiliki bentuk yang berbeda dari kedelai. Contohnya tempe dan tahu. Bentuknya berbeda dan wujudnya juga berbeda dari kedelai. Coba anak-anak sebutkan contoh lainnya. Nah, anak-anak, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa perubahan wujud benda dibagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan merubah bentuk dan ukuran benda. Contohnya, air menjadi uap air, pensil diraut, es mencair, kemudian lilin yang mencair, kemudian mentega yang mencair, dan lain sebagainya. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan benda baru. Contohnya, kertas yang dibakar menjadi abu. Kemudian, besi yang berkarat. Dan kedelai yang diolah menjadi tempe dan tahu. Coba setelah melihat video pembelajaran ini, anak-anak cari contoh lain dari perubahan kimia dan fisika yang ada di sekitarmu. Jika kesusahan, jangan lupa minta bantuan ayah bundamu ya. Tetap semangat. Semoga Allah mudahkan anak-anak semua untuk memahami materi yang Ustadz sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Nah, Ustadz yakin anak-anak semua sudah pandai, sudah pintar semua dalam memahami materi yang Ustadz berikan. Ya, baik. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Sikap berdoa LHS All Smart. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekian video pembelajaran dari Ustaz. Kita berjumpa kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dalam pembelajaran daring. Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.